Gerakan non-blok atau yang biasa disingkat GNB atau Non-Aligned Movement merupakan sebuah gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang memiliki anggota lebih dari 100 negara dan berupaya untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara tidak memihak siapapun atau tidak menganggap negaranya sendiri mempunyai aliansi dengan blok barat ataupun blok timur. GNB ini didirikan pada tanggal 1 September 1961 yang dipelopori oleh beberapa tokoh diantaranya Presiden Indonesia Soekarno, Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Ghana Kwame Nkrumah. Negara blok barat dengan jumlah yang lebih banyak yakni 8 negara yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Belgia, Prancis, Kanada, Belanda, Luxembourg, dan Norwegia. Sementara untuk blok timur hanya terdiri dari 4 negara saja yakni Jerman Timur, Cekoslovakia, Rumania, dan juga Uni Soviet. Untuk bisa mempertahankan kedudukan tiap blok, blok barat akhirnya membentuk North Atlantic Treaty Organization atau NATO, sementara untuk blok timur membentuk Pakta Warsawa. Selain itu, kedua blok tersebut terus mencari sekutu untuk menambah pertahanannya di Asia, Afrika, dan juga Amerika. Walaupun saat ini kedua blok sudah tidak lagi berperang, namun perbedaan antara kedua blok tersebut terus menjadi bahan permasalahan dalam kehidupan internasional. Oleh sebab itu, dalam menanggapi keadaan yang sewaktu-waktu bisa memanas, negara yang baru mendapatkan kemerdekaan di wilayah Asia Afrika juga akhirnya melakukan diskusi melalui Konferensi Asia Afrika atau KAA yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Menurut situs Kementerian Luar Negeri Indonesia, Konferensi Asia Afrika ini mempunyai hubungan yang cukup erat dengan GNP. Pada pertemuan negara anggota KAA di Indonesia pada tahun 1955 lalu, setelah itu lahirlah kesepakatan yang bernama Dasar-Sila Bandung. Dalam kesepakatan tersebut berisi tentang prinsip penyelenggaraan kerjasama internasional. Setelah itu, tepat pada tanggal 1 hingga tanggal 6 September 1961, dilaksanakan kembali konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dilaksanakan di Bucharest, Yugoslavia. Konferensi tersebut dihadiri oleh kurang lebih 25 negara termasuk juga Indonesia. Melalui konferensi tersebut, kemudian hadir sebuah organisasi negara yang netral, yakni GNP. Di dalam konferensi tingkat tinggi satu tersebut, negara pendiri GNP sepakat untuk mendirikan gerakan bukan sebuah organisasi untuk menghindari diri dari segala implikasi birokrasi dalam membangun upaya kerja di antara tiap negara GNP. Kemudian, KTT 1 menegaskan bahwa GNP tidak akan diarahkan pada peran yang pasif dalam politik internasional, namun untuk memformulasikan posisi negara sendiri dengan cara yang independen yang bisa merefleksikan semua kepentingan negara anggota. GNP berhasil menempati posisi khusus dalam politik luar negeri di Indonesia. Hal itu disebabkan karena sejak awal mula terbentuknya GNP, Indonesia mempunyai peran yang sentral. KAA pun menjadi salah satu bukti peran dan juga kontribusi Indonesia dalam mempelopori berdirinya gerakan non-blok tersebut. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai salah satu tokoh penggagas dan juga pendiri organisasi GNP. Indonesia menilai bahwa GNP ini mempunyai peran yang sangat penting karena prinsip dan tujuan GNP adalah untuk melakukan refleksi dari perjuangan dan juga tujuan bangsa Indonesia seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kata non-blok ini pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri India yakni Jawaharlal Nehru dalam pidatonya pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka.
dalam pidato tersebut, Nehru menjelaskan mengenai 5 pilar yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchshil atau 5 pengendali. Prinsip tersebut kemudian digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok yang dimana isi dari 5 prinsip tersebut diantaranya 1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. 2. Perjanjian non-agresi. 3. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. 4. Kesetaraan dan keuntungan bersama. Dan 5. Menjaga perdamaian. Gerakan yang satu ini sempat kehilangan kredibilitasnya di akhir tahun 1960-an saat anggotanya mulai terpecah dan bergabung dengan blok lain, termasuk juga blok timur. Setelah itu, muncullah pertanyaan mengenai bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba dapat mengklaim dirinya sebagai negara non-blok. Gerakan tersebut kemudian mulai terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan pada tahun 1979. Tujuan utama dari adanya gerakan non-blok atau GNB ini adalah untuk mendukung hak untuk bisa menentukan nasib sendiri, kedaulatan, kemerdekaan nasional, dan juga integritas nasional dari negara-negara anggota. Selain itu, tujuan utama dari GNB ini adalah sebagai berikut. 1. Menentang adanya apartheid. Apartheid adalah dari Afrikaans yang berarti pemisahan atau negara terpisah. Adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga awal tahun 1990-an. Sistem ini bercirikan budaya politik yang otoriter yang mana dijalankan oleh minoritas kulit putih Afrika Selatan dengan menekan kelas sosial lainnya sehingga menjalin minoritas kulit putih menguasai negara secara politik, ekonomi, dan sosial. Sistem ini berbeda jauh dengan sistem kelas sosial pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, di mana kelas sosial dibagi menjadi kulit putih pada tingkat tertinggi, lalu diikuti Colored atau timur asing, dan terakhir orang pribumi Afrika atau Bantu, Hausa, dan lain-lain. Dampak sosial dan ekonomi dari sistem ini masih terasa hingga sekarang, walaupun sistem ini sudah dibasmi sejak 1990. 2. Tidak memihak fakta militer multilateral. 3. Berjuang untuk menentang semua bentuk dan manifestasi para imperialisme. 4. Memperjuangkan dan menentang kolonialisme, pendudukan, rasisme, neokolonialisme, dan monodominasi dan asing. 5. Pelucatan senjata. 6. Tidak akan mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain dan hidup berdampingan dengan damai. 7. Menolak menggunakan atau mengancam kekuatan dalam hubungan internasional. 8. Membangun ekonomi sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian secara internasional. 9. Melakukan kerjasama internasional sesuai dengan persamaan hak. 10. Mengembangkan solidaritas antar negara berkembang untuk mencapai kemakmuran, kebersamaan, dan kemerdekaan. 11. Meredakan ketegangan dunia karena munculnya persatuan antara dua blok barat dan blok timur. Pelaksanaan Konferensi Tinggi Non-Blok. Konferensi tingkat tinggi non-blok merupakan konferensi tingkat tinggi yang dilaksanakan oleh negara-negara yang menganut prinsip politik terikat oleh salah satu blok. 1. Konferensi ke-1. Pertemuan pertama dilakukan pada tahun 1961 di Beograd untuk memicu prinsip politik bersama-sama. Arti dari politik tersebut berbunyi politik berdasarkan hidup berdampingan secara damai, bebas blok, bukan anggota aliansi militer, dan impian aspirasi menghilangkan kolonialisme dalam semua bentuk dan manifestasinya. Konferensi pertama non-blok yang dilakukan pada bulan September tahun 1961 di Beograd dinilai sebagai kelanjutan dari konferensi Asia Afrika di Bandung. Sebanyak 25 negara ikut ambil bagian, 8 dari Asia, 9 dari Afrika, 1 dari Eropa, Yugoslavia, kemudian salah satu dari Amerika Latin, Kuba, dan 6 dari Arab. Konferensi kedua. Konferensi yang kedua dilakukan pada bulan Oktober tahun 1964 di Kairo, di mana dalam konferensi tersebut diikuti oleh utusan 48 negara dan 10 negara status pengamat resmi, yang mana sebagian besar adalah Amerika Latin.
konferensi ketiga pada September tahun 1970. Konferensi yang ketiga diadakan di Lusaka, ibu kota Zambia. Peserta yang hadir pada saat itu meningkat menjadi 54 negara. Tema utama dari konferensi yang satu ini yang dipimpin oleh Presiden Zambia mengenai sengketa rezim minoritas kulit putih rasisme yang ada di Afrika Selatan. Konferensi tingkat tinggi keempat berlangsung pada bulan September 1973 dan diikuti oleh 75 negara di Aljazair. Adapun tema utama yang disampaikan pada konferensi yang dipimpin oleh Presiden Pierre Mediana Aljazair mengenai masalah negara-negara miskin. Dalam penutupannya, resolusi dirumuskan nasionalisasi perusahaan asing. Konferensi kelima dilaksanakan pada Agustus 1976 di Kolombia, ibu kota Sri Lanka. Dalam konferensi ini, selain diperkuat dari negara-negara non-blok yang merugikan tatanan ekonomi dunia yang tidak adil dan dapat mengancam perdamaian dunia, juga dirumuskan bersama untuk melawan negara non-blok bidang perdagangan, industri, media, dan teknologi informasi, yang mana termasuk cara memperkuat negara-negara non-blok. Dari konferensi tersebut, mereka berhasil merumuskan program aksi bersama yang disebut dengan Deklarasi Perjuangan. Konferensi ke-6 dilaksanakan pada September 1979 di Havana, ibu kota Kuba. Untuk jumlah peserta yang mengikuti konferensi tersebut adalah 94 negara, 20 pengamat, dan 18 organisasi dan juga negara-negara dengan status tamu. Walaupun suasana diliputi oleh konflik antara moderat dan radikal, namun konferensi berhasil merumuskan resolusi untuk memperkuat prinsip-prinsip non-blok dan dirumuskan dalam sebuah deklarasi politik. Tak hanya itu saja, deklarasi ekonomi yang memperkuat sikap non-blok terhadap apa yang mereka katakan sebagai yang merugikan dominasi kekayaan ekonomi asing negara-negara berkembang juga berhasil dirumuskan. Konferensi ke-7, keanggotaan Kamboja tidak berhasil diselesaikan, sehingga baik pemerintah Heng Samrin dan juga Pol Pot rezim hanya menjadi status pengamat non-blok summit yang seharusnya dilaksanakan pada September 1982 di Belfast, ibu kota Irak, dibatalkan karena adanya perang antara Irak dan Iran yang belum berhasil diselesaikan. Lalu, Berkeley, ibu kota India, menjadi pengganti tempat untuk konferensi non-blok yang ke-7 ini.